Al-Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari bi syarhi Sahih Al-Bukhari pada bagian kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah, beliau mengutip perkataan Al-Imam Syafi'i dalam membagi bid'ah kepada dua bagian. Yang perkataan Imam Asy-Syafi'i tersebut telah dikutip sebelum Ibn Hajar sendiri oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim. Diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i bahwa beliau berkata, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah terbagi dua bagian, dua bid'ah. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnata, maka apa yang sejalan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara baharu tersebut sejalan dengan ajaran Rasulullah, fahuwa mahmudun, maka dia adalah terpuji, walaupun perkara tersebut perkara baharu. Wa ma khalafas sunnata, dan apa yang menyalahi akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud ajarannya, fahuwa mazmumun, maka dia itu perkara mazmumun, tercela. Akhrajahu, telah meriwayatkannya, perkataan Imam Syafi'i tersebut. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari ini telah meriwayatkan perkataan Al-Imam Syafi'i tersebut Abu Nu'aimin, oleh Abu Nu'aim, bima'nahu, dengan makna kalimat tersebut. Itu tadi pembagian bid'ah kepada dua bagian. Min tariqi Ibrahim ibn al-Junaidi, dari jalur Ibrahim ibn al-Junaid, anis Syafi'i, dari Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mengutip ini, dan dia yastahsinuhu, menilai baik, itu artinya bahwa beliau menyetujui perkataan Al-Imam Syafi'i, juga para ulama yang meriwayatkan perkataan Al-Imam Syafi'i tersebut. Artinya secara sharih, secara jelas, beliau pun mengikuti mereka dalam menetapkan bahwa bid'ah terbagi kepada dua bagian. Waja'a 'ani Syafi'i aydan, dan datang dari Al-Imam Syafi'i pula, ma akhrajahu al-Baihaqi, apa yang telah meriwayatkannya oleh Al-Imam al-Baihaqi fi manaqibihi, dalam manaqibnya. Al-Imam al-Baihaqi menulis kitab berjudul Manaqibus Syafi'i. Dalam kitab tersebut Al-Baihaqi mengutip atau meriwayatkan pembagian Al-Imam Syafi'i akan bid'ah kepada dua bagian. Qala, berkata Al-Baihaqi, al-muhdatsatu, berkata Al-Baihaqi bahwa Asy-Syafi'i berkata, al-muhdatsatu, bermula perkara-perkara baharu, darbani, itu dua macam. Ma uhditsa, sesuatu yang dirintis, yukhalifu, yang menyalahi, kitaban, akan Al-Quran,
au sunnatan atau sunnah, au asaran atau asar, menyalahi asar. Asar yang dimaksud adalah aqwalus sahabah, perkataan para sahabat, wa af'aluhum, dan perbuatan-perbuatan mereka, au ijma'an atau menyalahi ijma' para ulama, fahadhihi bid'atud dhalali, maka ini adalah bid'ah sesat. Perkara baharu tersebut yang menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, menyalahi asar, menyalahi ijma', itulah yang disebut dengan bid'ah yang sesat. Wa ma uhditha, dan apa yang dirintis, minal khairi, dari kebaikan, la yukhalifu syai'an min dzalika, tidak menyalahi suatu apapun dari demikian itu, tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis-hadis Rasulullah, tidak menyalahi asar, tidak menyalahi ijma', fahadhihi muhdatsatun ghairu mazmumatin, maka ini perkara baharu yang tidak tercela. Intaha, selesai tulisan Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, yaitu pada juz 13 halaman 253. Beliau yastahsin, menilai baik pembagian para ulama sebelum beliau terhadap bid'ah kepada dua bagian, yang bahkan beliau mengutip itu dari imam mujtahid, yaitu al-Imam Syafi'i. Itu artinya beliau menyepakati mereka. Itu artinya beliau juga menyepakati terhadap pembagian bid'ah kepada dua bagian ini. Nah, sehingga ini menjadi bantahan terhadap orang-orang yang ngotot mengatakan bahwa bid'ah semuanya sesat. Orang-orang Wahabi mengatakan semua bid'ah sesat. Tapi begitu mereka sering mengutip penjelasan-penjelasan Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani terkait hadis-hadis Sahih Al-Bukhari dalam penjelasan Fathul Bari, dalam penjelasannya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Nah, seandainya mereka konsisten mengambil apa yang menjadi catatan Ibn Hajar Al-Asqalani, maka inilah yang beliau tuliskan dalam Fathul Bari. Beliau menyepakati pembagian bid'ah kepada dua bagian seperti yang kutip oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dari perkataan Al-Imam Syafi'i, bahwa bid'ah terbagi kepada dua bagian. Lanjut. Di dalam kitab yang sama, yaitu dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Al-Jumu'ah, pada bab Al-Adhan Yawm Al-Jumu'ah, Al-Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani menuliskan, ini juga catatan penting ini, wa kullu ma lam yakun fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap apa yang belum ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusamma bid'atan, disebut dengan bid'ah. Secara bahasa, barang baharu yang ada belakangan yang sebelumnya tidak pernah ada disebut dengan bid'ah. Lakin akan tetapi minha, darinya bid'ah, ma yakunu hasanan,
apa yang adalah dia itu hasan, baik. Wa minha, dan darinya bid'ah, ma yakunu bi khilafi dzalika, apa yang ada dengan menyalahi demikian itu. Artinya menyalahi kaidah-kaidah syara, menyalahi Al-Qur'an, menyalahi sunnah, menyalahi asar, menyalahi ijma'. Nah, pada bagian ini jika demikian maka berarti itu namanya bid'ah sesat. Intaha, selesai perkataan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Lihat, beliau meletakkan catatannya ini mengatakan demikian, minha ma yakunu hasanan wa minha ma yakunu bi khilafi dzalik. Bagi bid'ah kepada dua bagian diletakkan pada bab apa? Bab al-adzan yaumul jumu'ah. Mengapa? Karena di hari Jumat ada azan tambahan yang dirintis oleh Utsman ibn Affan. Yang di zaman Rasulullah tidak ada. Di zaman Rasulullah azan itu hanya 2 kali. Yang dimaksud dengan iqamah, satu azan, satunya iqamah. Satu azan, satunya iqamah. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, azan Jumu'ah masih tetap seperti itu adanya di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai wafat, kemudian Umar, dan kemudian di masa Utsman. Beliau yang merintis membuat azan menjadi apa? 2 kali ditambah 1 iqamah, jadi 3 kali. Nah, yang azan pertama itulah sebenarnya yang tambahan. Azan pertama, kemudian azan kedua, kemudian iqamah. Dalam hal ini Utsman merintis sesuatu yang baharu yang itu tidak ada di zaman Rasulullah. Secara bahasa bid'ah tidak? Bid'ah. Bid'ah. Nah, kalau dikatakan semua bid'ah sesat, ada yang berani mengatakan Utsman telah merintis kesesatan, sehingga dikatakan Utsman sesat. Ada yang berani mengatakan begitu? Orang Wahabi berani mengatakan begitu? Kalau ada orang mengatakan Utsman ibn Affan al-Khalifatur Rasyid telah sesat karena merintis bid'ah azan yang itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, maka sungguhnya dia sendiri yang sesat. Karena itulah maka Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari pada bab Adzanul Jumu'ah ini beliau mengatakan bahwa bid'ah itu betul tidak ada zaman Rasulullah dan baru ada belakangan. Tapi demikian, daripada perkara bid'ah tersebut ada yang baik dan ada yang buruk. Penambahan azan termasuk bagian daripada perkara yang baik. Karena ada kepentingan untuk itu. Tentu bukan nanti kalau dianggap baik lalu tambahin aja biar banyak azannya. Itu namanya menghilangkan tujuan syara. Karena penambahan Utsman saat itu di antara hikmahnya atau di antara faedahnya adalah karena semakin banyaknya orang sehingga diingatkan. Yang jauh-jauh itu dengan mendengarkan azan pertama sudah masuk waktu, kemudian azan kedua, jadi yang jauh-jauh itu mendengar azan pertama supaya lebih giat, gitu. Dan supaya orang cepat berkumpul, barulah kemudian azan kedua, baru kemudian apa? Khatib naik.
Nah, demikian. Jadi apa yang dicatatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ini memberikan pemahaman jelas bagi kita bahwa bid'ah ada dua macam. Ada di zaman Rasulullah. Nah, hanya saja lebih daripada itu beberapa as-salatin bahkan hingga sekarang di Mekah azan terutama bulan Ramadan itu tidak hanya sudah masuk waktu subuh, sebelum subuh bahkan sudah azan itu. Ini ketika menjelang fajar, menjelang subuh itu bahkan ada azan. Ada azan. Nah, jadi para sahabat sendiri banyak merintis perkara-perkara baharu yang itu tidak dikerjakan atau tidak ada sebelumnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemarin sudah kita kutip perkataan Umar yang mengatakan tentang salat tarawih, ni'matil bid'ah, ada sebaik-baiknya bid'ah. Jadi para sahabat sendiri mengatakan itu bid'ah. Tapi ketika disebut ni'matil bid'ah, itu jelas memberikan pemahaman bahwa ada bid'ah yang baik. Utsman bahkan tidak hanya merintis azan tambahan dalam salat Jumat, juga beliau yang memprakarsai pembukuan Al-Quran. Jadi Al-Quran dibukukan yang sebelumnya tidak dalam bentuk buku, baik di zaman Rasulullah bahkan di zaman Abu Bakar dan Umar belum menjadi sebuah mushaf dibukukan seperti kitab, sebagai sebuah kitab. Tetapi di zaman Rasulullah juga di zaman Abu Bakar Al-Quran itu apa? Cerai-berai. Ada tulisan-tulisan tapi tidak utuh. Di beberapa lembar itu pun ditulis ada dalam kulit, ditulis di tulang dan lain sebagainya. Ada yang dalam bentuk hafalan-hafalan para sahabat. Ada yang hafal sekian juz, ada yang hafal seluruhnya, ada yang hafal setengahnya dan seterusnya. Yang jelas sebelum dibukukan tidak dalam bentuk buku. Dan Utsman adalah yang merintis proyek pembukuan Al-Quran, dan itu termasuk bid'ah. Bid'ah. Di Madinah. Ketika masa khilafah Utsman, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau dengan timnya membuat 5 salinan Al-Quran. Riwayat lain menyebutkan 6 salinan Al-Quran, kemudian diletakkan di Madinah, yang kemudian disebut dengan Mushaful Imam. Nah, kemudian yang lainnya kemudian disebar ke beberapa penjuru. Lanjut. Al-Imam Al-Hafiz Al-Lughawi Al-Mufassir Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, wafat tahun 676 Hijriah, dalam kitab Al-Minhaj bi Syarhi Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Ini kitab syarah Sahih Muslim.
Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi, ulama besar, ahli fikih terkemuka, imam hadis terdepan, imam dalam banyak bidang-bidang keilmuan dalam agama ini yang menjadi rujukan para ulama. Ada banyak karya beliau. Salah satunya yang masyhur ini dia, namanya Al-Minhaj bi Syarh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Termasuk di antara karyanya yang tiap hari kita baca Riyadhus Shalihin. Termasuk sebelumnya yang sudah kita hatamkan Al-Adhkar. Itu karya siapa? Al-Imam An-Nawawi, Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Ini untuk membedakan antara nama beliau dengan Syekh Nawawi Banten. Kalau beliau ini hafiz, faqih, mufassir. Disebutnya atau ditulisnya biasanya dengan alif dan lam, An-Nawawi. Tapi kalau Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi, enggak ada alif lamnya. Dan Syekh Nawawi Banten jauh belakangan, kurang lebih dari zaman kita sekarang sekitar 200 atau kurang daripada itu, hampir sekitar 200-an lah, kurang lebih ke belakang 200 tahun yang lalu. Nah, yang kita maksud di sini adalah Al-Imam Al-Hafiz Yahya ibn Syaraf An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj bi Syarhi Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, dalam menjelaskan hadis riwayat Imam Muslim, kullu bid'atin dhalalah. Nah, beliau jelaskan secara detail hadis ini, yaitu di halaman 154 jilid 6 dalam kitab Al-Minhaj. Al-Imam An-Nawawi menuliskan, qauluhu, perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalatun. Hadza, ini qaul, ini sabda Rasulullah, amun makhsusun, adalah lafaz umum yang dikhususkan. Wal muradu, dan yang dimaksud, ghalibul bid'ah, adalah umumnya bid'ah. Jadi kata kul di sini lil aghlabiyah, untuk menunjukkan kebanyakan, tapi tidak semua. Ketika disebutkan kullu bid'atin, bukan berarti mutlak seluruhnya, tapi kul di sini artinya lil aghlabiyah, untuk menunjukkan kebanyakan, untuk menunjukkan umumnya. Sehingga beliau menuliskan ghalibul bid'ah, yang dimaksud adalah umumnya atau kebiasaannya bid'ah itu adalah sesat. Qala ahlul lughati, telah berkata oleh ahli bahasa, hiya, dia bid'ah, kullu syai'in, adalah setiap sesuatu, umila, yang diperbuat, ala ghairi misalin sabiqin, di atas tanpa contoh terdahulu. Secara bahasa ini. Qala al-ulama'u, berkata para ulama, al-bid'atu khamsatu aqsamin. Lihat ini, Imam An-Nawawi mengutip perkataan para ulama, mengatakan bid'ah terbagi 5 bagian. Wajibatin, wa mandubatin, wa muharramatin, wa makruhatin, wa mubahatin. Sesuai apa? Pembagian al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syara' yang 5. Faminal wajibati, maka daripada bid'ah wajibah, nazmu adillatil mutakallimina, menyusun dalil-dalil para ahli ilmu kalam, para teolog, para ahli ilmu kalam, para ulama ahli tauhid.
lirraddi, untuk membantah, alal malahidati, atas kaum mulhid, orang-orang kafir, wal mubtadi'ina, dan atas para ahli bid'ah, wa syibhi dzalika, dan selain daripada itu. Ada contoh-contoh selain daripada itu terkait dengan bid'ah wajibah. Para ulama kita, para ahli teolog, orang-orang ahli usul, ahli ilmu kalam, kalau bukan karena mereka menyusun dalil-dalil, argumen-argumen akliyah dan nakliyah secara sistematis, maka orang-orang sesudahnya akan rentan daripada kesesatan-kesesatan yang disebarkan oleh para ahli bid'ah. Bisa hancur ahlus sunnah. Ahlus sunnah kuat dalam akidah hingga sekarang dan akan terus sampai hari kiamat. Mengapa? Karena para ulama memegang teguh akidah ahlus sunnah ini dan membelanya bil qalam wal lisan, dengan ucapan, membela dengan verbal, apa verbal itu, dengan kata-kata, juga dengan apa, al-qalam, dengan pulpen. Mereka menyusun kitab-kitab. Oh, seperti itu. Nah, itu termasuk bagian daripada apa? Bid'ah wajibah. Bid'ah wajibah. Wa minal mubahi, dan daripada perkara yang mubah atau bid'ah mubahah, at-tabassutu, meluaskan, fi alwanil at'imati, dalam macam-macam makanan, wa ghairi dzalika, dan selain, wa ghairu dzalika, dan selain daripada itu. Maksudnya meluaskan makanan, membuat macam-macam makanan sehingga banyak, mubah saja. Ada tempe, ada yang dijadikan orek, tempe goreng, tempe bacem, ada tempe setengah matang, apa namanya, mendoan, tempe apa lagi? Tempe geprek, macam-macam tempe. Dibuatlah seperti itu, makan gitu, dengan berbagai macam bentuknya, dari satu bahan atau dari satu dasar bahan makanan. Silahkan aja, mubah. Mengganti kebiasaan makanan yang semula pakai tempe, ganti pakai tahu. Saudaranya tahu masih satu bahan juga, ya silahkan. Atau diganti dengan apa? Kangkung, toge, oncom, campur tekokak, mubah. Atau ganti daging sekali-kali, mubah saja. Lanjut, wal haramu wal makruhu, dan perkara yang haram dan makruh, zahirani, jelas keduanya. Daripada perkara bid'ah pun jelas. Waqad awdahtul mas'alata, waqad awdahtu, dan telah menjelaskan olehku, kata Imam An-Nawawi, al-mas'alata, akan ini masalah, bi adillatihal mabsutati, dengan dalil-dalilnya, akan itu masalah al-mabsutati, yang dilebarkan, luas penjelasannya, fi tahdzibil asma'i wal lughati, dalam kitab Tahdzib al-asma wal lughat. Fa idza urifa ma dzakartu, maka apabila telah diketahui apa yang telah aku sebutkannya, udima, diketahui, annal haditsa, bahwa hadis yang dimaksud hadis, kullu bid'atin dhalalah, kata beliau apa? Minal 'ammil makhsusi, adalah hadis yang umum, yang ditaksis, yang dikhususkan. Jadi tidak mutlak umum seluruhnya bahwa semua bid'ah itu sesat. Tapi ini apa? Hadis am lafaznya, tapi dia apa? Makhsus, ditaksis, dikhususkan. Ada pengkhususan untuk itu.
Wa kadza ma asbahu, dan demikian pula apa yang seumpama itu hadis minal ahadisil waridati, dari beberapa hadis yang datang yang mirip seperti itu semua adalah hadis-hadis yang am makhsus. Wa yu'ayyidu ma qulna, dan menguatkan akan apa yang telah kita katakan, qaulu Umar ibn al-Khattabi, perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fit tarawih, tentang salat tarawih, mengatakan apa? Ni'matil bid'atu, sebaik-baiknya bid'ah. Salat tarawih sebaik-baiknya bid'ah. Umar mengatakan ada bid'ah yang baik. Wala yamna'u, dan tidak mencegah, min kaunil hadisi, dari adanya hadis tersebut tadi, kullu bid'ah amman makhsusan, bahwa dia itu hadis yang umum, yang ditaksis atau yang dikhususkan, qauluhu, oleh perkataannya Rasulullah, kullu bid'atin, muakkadan, halnya ditakkid di sini disebutkan kullu bid'atin bikul, dengan kalimat kul. Bal, tetapi yadkhuluhu takhsis, telah masuk terhadap ini hadis adanya takhsis, ma'adzalika, bersama itu perkara, walaupun itu hadis muakkad, dikuatkan dengan adanya kullu di sini, tapi tetap itu hadis apa? Makhsus, dakhalahu takhsis. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, tudammiru kulla syai', tudammiru, menghancurkan oleh itu azab yang berupa angin terhadap kaum Ad. Disebutkan dalam ayat ini tudammiru, menghancurkan oleh azab tersebut kulla syai', segala sesuatu. Kulla syai' disebutnya apa? Segala sesuatu. Nah, kalau ini kan kejadiannya, peristiwa ini kapan? Di masa lampau, tentang kaum Ad, di masa lampau. Kalau disebutkan kulla syai' di sini mutlak segala sesuatu, ya kita sekarang nggak hidup, berarti udah hancur saat itu segala sesuatu, termasuk bumi dan langit. Tetap yang dimaksud oleh ayat ini kulla syai', yang dimaksud apa? Ay lil aghlabiyah, kul di sini lil aghlabiyah, artinya kebanyakan yang ada saat itu hancur, punah, berantakan. Bukan kulla syai'nya mutlak segala sesuatu. Paham ini? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Ada paham tidak ini? Nah, jadi ayat ini ada mukhassisnya, walaupun di sini disebutkan dengan kata kul, tapi dia apa? Makhsus. Takhsis itu pada prakteknya dalam kaidah, dalam usul fikih itu ada yang takhsis al-kitab bil kitab, takhsisul sunnah bis sunnah, takhsisul kitab bis sunnah, takhsisul sunnah bil kitab. Termasuk ada takhsis misalkan al-kitab bil aql, akal dengan musyahadah ayanan, dengan kesaksian dalam pandangan mata kita, menetapkan bahwa dunia ini masih ada, alam masih ada, bumi ada, langit ada, sehingga difahami daripada kulla syai' dalam ayat ini bukan berarti mutlak seluruhnya. Dapat dipahami ini? Nah, jadi demikian pula kata Imam An-Nawawi terkait dengan hadis kullu bid'atin dhalalah. Kul di sini bukan mutlak seluruh bid'ah itu sesat, tapi lil aghlabiyah. Tapi lil aghlabiyah, bukan mutlak seluruhnya. Masya Allah, ini penjelasan para ulama kita pegang teguh. Jangan bikin faham sendiri, nyeleneh, sehingga membid'ahkan semua orang
hanya karena merintis sesuatu yang baharu yang itu tidak ada di zaman Rasulullah. Tidak boleh begitu. Wallahu a'lam bishawab.